dalam kegiatan ini diseminasi rencana tindak lanjut program PKG ya, proyek yang akan nanti saya sampaikan. Juga sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu guru juga yang telah hadir di pertemuan ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya sambil kita nunggu absen pulang. Ya, nggak akan lama, saya akan mendiseminasikan program yang telah saya rencanakan, yaitu menjadi seperti yang telah Bapak Ibu ketahui juga bahwa saya sekarang dalam pendidikan PKG PJOK, yaitu program pengembangan kompetensi guru di mata pelajaran PJOK. Sudah mau di modul terakhir dan tugas terakhirnya adalah membuat proyek ya pembelajaran yang program pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik berbasis proyek. Nanti kalau proyek ada hasil nanti di akhirnya. Nama proyeknya adalah FIT. Ya, FIT itu singkatan dari Fitness and Intense Training. Ini mah ada IOM pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, inti nama ini kegiatan kebugaran, latihan kebugaran bagi siswa. Ya. Kenapa saya memilih program atau proyek ini di akhir modul PKG di rencana tindak lanjut tersebut? Karena melihat memang situasi sekarang secara umum ya, bahwa anak-anak itu kalau sudah di rumah jarang bergerak, malas bergerak, sekarang itu sudah terpapar virusnya virus game HP, dan rumah itu pasti yang dicarinya HP. Maka kalau sudah di HP itu sulit untuk dilepaskan. Kalau dilepaskan itu nangis, wah kebawaan. Kecuali mungkin kalau siswa-siswi kitanya sekolah madrasah gitu ya, jadi ada waktu jeda untuk tidak bermain game. Jadi apalagi di sekolah itu mapel itu penjas itu hanya seminggu sekali, dan ditambah juga mungkin untuk senam seminggu 2 kali. Jadi kebutuhan akan gerak siswa itu dirasa kurang ya. Sehingga saya mempunyai program yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan jantung melalui latihan fisik yang struktur, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik adalah siswa yang lebih banyak bergerak aktifnya. Saya atau Bapak Ibu guru nanti juga membantu hanya memfasilitasi saja ya. Jadi siswa yang bergeraknya, siswa yang melakukannya. Ya, kenapa memilih program tersebut selain tadi latar tujuannya belakangan seperti itu ya, secara umum dan secara khusus juga di sekolah kita saya survei, saya lihat ini sama saja, baik itu yang ada di daerah lain juga termasuk di daerah kita sama semuanya. Itu kalau di rumah itu main HP, jarang olahraga ya, jarang berkegiatan. Di sekolah kita juga memiliki lapangan olahraga yang cukup memadai ya, ada lapangan sekolah yang cukup luas, juga di samping ada lapangan sepak bola. Kita memiliki 3 guru PJOK yang sudah berpengalaman ya, di masing-masing. Ada Ibu Nono, ada saya sendiri juga Ibu Gusnia. Kita memiliki komunitas belajar yang aktif ya. Komel kita aktif, sudah juga kita berkali-kali untuk mengadakan seminar. Kemarin kita versi HT, komunitas belajar kita juga sudah terdata di PMM. Dan tentunya yang terkalah ini adalah kita mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah di sekolah terkait perkembangan belajar peserta didik. Jadi ada unsur-unsur ini sehingga saya memberanikan diri untuk membuat program tadi, proyek yang bernama FIT atau Fitness and Intense Training. Tujuan programnya, tujuan utamanya memberdayakan siswa untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan jantung mereka melalui program olahraga yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Jadi siswa itu diberdayakan mengambil peran, jadi mengerti, paham bagaimana cara menjaga kebugaran, menjaga kesehatan ya untuk olahraga itu. Karena kalau tidak seperti itu ya, kalau kita lihatnya di daerah-daerah perkotaan atau di daerah-daerah lain ya, semacam obesitas ya, penyakit-penyakit yang sudah menerjang anak itu sudah banyak sekarang. Jadi kita harus menanggulanginya, pencegahannya dengan berolahraga sehingga mereka mempunyai mindset untuk sadar diri terhadap kegiatan olahraga.
Tujuan khususnya meningkatkan pengetahuan siswa tentang sistem kardiovaskuler dan pentingnya aktivitas fisik. Jadi kegiatan FIT ini, proyek FIT ini selain ada hubungannya dengan Penjas, juga berkesinambungan, bersinergi dengan mata pelajaran lain seperti IPA tadi, meningkatkan pengetahuan sistem kardiovaskuler dan pentingnya aktivitas fisik, ya. Membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini juga. Kalau sudah dibiasakan hidup sehat, mudah-mudahan kedepannya seterusnya bisa menjaga kesehatannya. Kalau sekarang sudah tidak dibiasakan olahraga, mungkin kedepannya ya tadi yang saya sampaikan bahwa obesitas, penyakit jantung, penyakit yang mengancam lainnya bisa menyerang kita, apalagi di zaman sekarang yang serba instan, ya, serba instan. Juga tentunya mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan siswa melalui kerjasama dalam kelompok. Jadi tugasnya juga ada tugas kelompok, selain tugas mandiri ada tugas kelompok. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Tentunya meningkatnya daya tahan jantung siswa tersebut, ya, dengan langkah-langkah pelatihan kegiatan olahraga yang rutin seperti lari, jalan cepat, aerobik, ataupun nanti ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, otot, ya, dan sebagainya. Nanti akan dibuatkan programnya. Dan pengukuran detak jantung sebelum dan sesudah latihan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya detak jantung siswa setelah latihan. Juga peningkatan kesadaran tentang pentingnya latihan fisik, pentingnya olahraga, ya, pentingnya olahraga. Ini yang menjadi capaian yang ingin diharapkannya. Lalu tadi karena kita diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, sehingga anak-anak mampu menggunakan prinsip matematika dalam mengukur detak jantung dan waktu latihan. Jadi nanti ada sebelum memulai dan setelah latihan itu ada kita mengukur detak jantung. Mereka mengetahui bagaimana cara mengukur detak jantung yang sehat, yang normal seperti apa, ya, dan diukur dengan waktu latihannya. Dihubungkan dengan mata pelajaran lain itu menyusun laporan catatan waktu dalam tabel jurnal. Jadi bikin tabel, bikin jurnal, menyusun laporan. Hasil yang diharapkan juga adalah peningkatan kemampuan matematika tadi dalam pembuatan laporan tentang data, ya, pengukuran itu kan ada hubungannya dengan matematika. Jadi mereka tahu belajar menghitung, belajar membagi, karena ada detak jantung dibagi waktu mungkin, jadi hasil jantung kesehatannya berapa gitu, ya, menganalisisnya. Dan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia dalam menyusun laporan. Jadi tugasnya nanti ada laporan, jadi mereka belajar bahasa Indonesia tentunya, ya, yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Mempelajari fungsi jantung dan sistem peredaran darah. Ini juga sama berkaitan dengan mata pelajaran IPA, yaitu mempelajari cara kerja jantung dan bagaimana aktivitas fisik dalam mempengaruhinya. Lalu membuat poster tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah. Juga peningkatan kreativitas dalam membuat poster. Jadi dalam membuat poster ini selain kita mempelajari nanti anak itu pelajaran IPA, berkesinambungan dengan IPA, juga nanti kita akan berikan wawasan atau materi tentang bagaimana penggunaan Canva dalam membuat poster, ya. Jadi bukan hanya Penjas di sini, mata pelajaran yang lain pun akan saling keterkaitan. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, juga ada pelajaran IT, yaitu membuat poster dengan menggunakan Canva. Nah, struktur program dan mitra. Untuk program ini, karena ini terus terang pembelajaran yang berbasis proyek ini menjadi suatu hal yang baru juga bagi saya, ya. Jadi hanya dulu kelas 5C yang akan kita terapkan. Kelas 5C nanti kalau sudah berhasil, mungkin di semester selanjutnya tambah kelas 5 yang lain. Bahkan mungkin kita akan mencoba untuk variasi dengan program yang lain selain kebugaran. Mungkin program yang lain seperti apa di kelas yang lain. Bukan hanya kelas 5, mungkin kelas 1, kelas 2 sampai seluruh kelas dengan program yang lain. Kita sekarang untuk fit ini di kelas 5C, ya. Waktu dan tempatnya, karena ini proyek itu ada produk. Untuk menghasilkan produk itu tidak bisa instan. Jadi waktunya cukup lama sekali, dari bulan ini sampai Agustus, sampai Desember, sekitar 1 semester.
dilaksanakan di sekolah maupun luar sekolah. Maksudnya seperti ini, karena waktunya itu Agustus sampai Desember, jadi kegiatannya itu mungkin nanti di awal minggu besok, di minggu besok untuk kelas 5C nya akan diambil cek diagnostik, asesmen diagnostik, ya, akan dicek mana yang bugarnya cukup atau mana yang bugarnya prima, mana yang bugarnya sedang, mana yang bugarnya cukup. Kita akan bagi kelompok, 3 kelompok setelah dicek kebugaran tersebut. Nah, kegiatannya ada di sekolah dan luar sekolah. Untuk setelah itu beres, nanti di pertemuan selanjutnya dalam minggu-minggu selanjutnya, anak akan diberikan program khusus untuk yang tadi yang sedang, yang cukup, dan yang kebugarannya cukup tinggi. Ada beda-beda treatment, ada beda-beda program yang harus dikerjakan. Contoh yang rendah ininya ya, mungkin seminggu 2 kali untuk melakukan kegiatan olahraga bebas. Mau hari Minggu, mau hari Jumat, mau di sekolah, mau di rumah. Nah, ditambah juga dengan kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal penjasnya. Kegiatan-kegiatannya hanya sekedar contoh lari jogging 30 menit. Nanti ada daftar checklist, ada daftar kartu siswa, ada tugas. Jadi siswa itu kita itu memberikan daftar kartu tugas, nanti siswa memberikan kembali, Pak, saya untuk minggu ini sudah lari 30 menit. Untuk hari ini, untuk ininya udah melakukan sit up atau push up. Ya. Jadi kegiatan-kegiatannya diukur dengan kemampuannya. Kalau yang sudah mempunyai kebugaran yang cukup tinggi, mungkin akan lebih, seminggu bisa 3 kali dengan intensitas yang cukup lama. Kalau tadi yang biasa saja lari itu hanya 2 keliling, kalau ini mungkin harus 3 keliling. Begitu seterusnya. Nanti di Agustus kita cek diagnostik ya. Di bulan selanjutnya, bulan September, kita cek lagi dalam sebulan itu, dalam pertemuan 1 minggu 2 kali tersebut, dan di awal bulan September dicek lagi ada tidak peningkatan kebugarannya. Dicek dari tadi detak jantungnya. Ada peningkatan, kita lanjutkan lagi dengan kalau ada peningkatan, kita lanjutkan lagi lebih tinggi lagi. Kalau yang tadi cukup, yang tadi kategori cukup, bisa jadi sedang bisa jadi tinggi, kita tambah lagi. Terus sampai seterusnya di bulan September, Oktober, November, dan di Desember adalah asesmen akhir. Apakah anak tersebut benar-benar memiliki kebugaran yang prima atau seperti apa? Ya, nanti akan dicek lagi dari rutinitas kegiatan yang telah kita kasihkan kepada siswa tersebut. Nah, untuk kesuksesan kegiatan tersebut karena cukup lama dan membutuhkan kerjasama juga dukungan, tentunya ada mitra. Mitra di sini yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai yang berikan dukungan kepada program ini. Juga ada guru PJOK, walaupun kelas 5C yang hanya kelas 5C, tapi mohon bantuannya kepada guru PJOK juga dalam nanti membantu saya dalam proses tersebut. Ada wali kelas ya. Selain nanti ada guru PJOK yang bantu, juga wali kelas yang nanti akan ada survei atau asesmen survei kemampuan siswa pemahamannya dari bidang IPA-nya, apakah bertambah atau tidak terkait pemahaman tentang tadi sistem kardiovaskuler. Ada wali murid, kenapa? Karena kegiatannya itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Jadi nanti akan survei ke orang tua apakah anak tersebut di rumahnya berolahraga atau tidak. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya yang terlibat ini, tapi guru-guru yang lain juga pasti akan terlibat dalam kegiatan ini, karena tidak hanya bisa sendiri, harus ada dukungan dan bantuan dari yang lainnya. Jadi seluruh warga atau elemen sekolah ini akan insya Allah dilibatkan dalam kegiatan FIT atau Fitness and Intense Training for SDN Kasturi 1. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas dalam pelaksanaan proyek tersebut, tentunya kita memiliki lapangan dan alat olahraga yang cukup memadai, yang luar biasa. Lalu kita memiliki jaringan internet yang kuat dan Chromebook ya, dalam rangka pembuatan poster, mencari sumber informasi. Kita menggunakan memanfaatkan internet dan Chromebook tersebut. Dan tentunya kita memiliki komunitas belajar yang sekolah yang aktif. Jadi hasil dari anak tersebut di setiap minggunya, setiap bulannya itu kan kata tadi, setiap bulan itu akan dicek, di diagnostik, di asesmen,
apakah peningkatan, ada analisis, dan identifikasi. Nanti akan kita gali di komunitas belajar sekolah kita, ya, bagaimana kedepannya seperti apa, ya, setelah treatment sebulan ini peningkatannya bagaimana, kurang, rendah. Nanti kita dengan komunitas belajar sama-sama mungkin dengan Bapak Ibu guru mencari tambahan-tambahan program atau treatment yang lainnya kepada siswa-siswi tersebut. Rencana evaluasi, ya, evaluasinya mendapatkan data anak tersebut. Nanti pada saat asesmen tentunya dilakukan angket evaluasi siswa, ada angket, ada juga observasi kegiatan, ada dokumentasi foto dan video, dan juga wawancara dengan siswa, wali kelas, juga murid hasil dari apakah anak tersebut meningkatkan tidak dari keempat ini. Juga ada alatnya, itu kuesioner, dan rubrik penilaian, juga daftar cek atau daftar periksa. Kemungkinan tantangan dan rencana solusi dalam 6 bulan tersebut, ada dalam Agustus sampai Desember tersebut, tentunya pasti bakal ada banyak tantangannya, ya. Tantangan yang pertama yang dimungkinkan adalah kurangnya motivasi peserta didik. Kadang-kadang anak itu kalau sudah di rumah sekali lagi malas, walaupun sudah dikasih tugas, motivasinya kurang, ya. Apalagi kalau orang tuanya juga tidak mendukung, jadi akan pasti ada kurangnya motivasi peserta didik, itu pasti sudah terbayangkan dari sekarang juga tantangannya. Lalu adanya keterbatasan waktu dalam kegiatan tersebut. Mungkin ada anaknya yang sekolah madrasah, anaknya sakit, atau anaknya kegiatan, ya, dan di rumahnya mungkin kekurangan sumber daya, disuruh tugasnya lari satu keliling lapangan sepak bola karena jauh ke lapangan sepak bola, kalau dari Kasturi Timur jauh, jadi akhirnya tidak melakukan. Atau disuruhnya jogging, disuruhnya bersepeda, tidak melakukan. Nanti akan ada beberapa latihan sebagai pengganti, kalau tugasnya aerobik atau lari, kalau tidak ada mungkin dengan latihan seperti apa gitu. Nanti akan disesuaikan dengan apa sumber daya yang mereka miliki juga. Kemungkinan tantangannya adalah keterlibatan orang tua, ya, karena tadi ada orang tua yang aktif, ada orang tua yang bisa dikatakan mungkin nanti cukai, ya, nanti akan rencana solusinya dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu pertama mengadakan diskusi ringan dengan siswa untuk meningkatkan motivasi peserta didik tersebut dalam kegiatan fit and intense training tersebut. Lalu menggunakan teknologi seperti Canva untuk membuat poster dan laporan. Dalam kegiatannya nanti kita akan, tadi saya disampaikan, kita akan belajar Canva, IT dalam membuat poster dan laporan. Lalu menjalin komunikasi yang efektif dan memberikan panduan yang jelas kepada orang tua. Jadi kita komunikasi juga dengan orang tua, bukan hanya diskusi ringan, ngobrol dengan siswanya sebagai pelakunya, tapi kita nanti juga akan menjalin komunikasi dengan orang tua untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, olahraga di rumahnya. Itu saja, mungkin nggak lama, ya, dari rencana. Itu baru rencana tindak lanjut yang akan saya terapkan, akan saya pada program PKG ini. Namun saya yakin si program ini karena bentuknya cukup singkat, hanya beberapa hari, jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dalam diskusi ini, dalam riungan ini, saya meminta umpan balik atau masukan bangga dari Bapak Ibu agar kegiatan ini bisa berhasil dengan sukses dan sempurna. Silakan, barangkali ada umpan balik atau ada pertanyaan yang lainnya, dipersilahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatan ini, apakah ini hanya khusus bisa dilakukan oleh CGP saja? Apa bisa oleh guru-guru yang lainnya juga? Kemudian yang kedua, untuk ombak kan kita udah daftar di PPR.
katanya apa apalah kan gitu, dapat sertifikat katanya kalau kita melakukan kegiatan mulai di kita atur jadwal bagaimana pertemuan, penting kita mendapatkan sertifikat untuk dalam kegiatan PKG. Sebab saya bukti fisik kurang mengikuti kegiatan kelompok belajar. Muka pilihnya di kurang, alhamdulillah kali ke saya sumber dayanya terus nusanesna ulah merasa pesimisnya dan urang teh di samping aya kekurangan juga aya kemampuan ya, kelebihan di dalam diri urang. Sok ayeuna anu biasa kana IT wayahna pangbantukeun mere apa kieu teu batur heula apa heula udah apa tanam karya gitu nya batu hayang apa ge ngarti kana nu karya teh nya kan berhubung ku kayaan meureun jeung pemikiran sakieu kayaana wayahna mulai juga supaya dengan apa hari sanesna teh nuntut bantos kan urang kayaknya kan sistemnya itu laporan melalui online atau upload itu muka PNN itu barang tugas kurang bagi tugas itu nusanesna muka begitu nusetena ngaliwat atau naon bagi-baginya itu sesuai kemampuan juga nah kombol sok ayeuna upah hari geura buatkeun jadwal kiraha urang pelaksanaannya ya kurang hari lamun aya nu kieu bisa misal guru sanes sok urang rancang salah gitu ya urang teh pasti punya masalah mah kan urang cara pemecahanna cara mengukurannya aya anu model kieu upah hari nya urang aya secara ngobrol sareng rencana sambil oge teh aya dibukakeun kieu mah urang aya dokumentasi dan ya, terima kasih Pak. Untuk proyek ini sebenarnya ini jadi tugas di PKG, betul. Tapi kalaupun Bapak Ibu ingin membuat proyek kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, itu bisa saja dilakukan. Banyak sekarang contoh-contohnya di PMM tentang kegiatan-kegiatan seperti ini. Contoh, kalau ini kan tentang Pemjas, kalau kita ingin berkaitannya dengan mata pelajaran, contoh tadi bisa dikaitkan tadi ya IPA tentang karya sistem kehidupan sekolah sama mungkin tugas seperti ini. Jadi ada di akhir namanya proyek itu ada produk, tinggal produknya seperti apa. Apakah produknya itu membuat kerangka tulang mulut itu ya dari IPA tersebut, atau bukan proyeknya bikin apa, atau di IPS mungkin proyeknya itu bikin globe. Untuk bikin globe itu mungkin diawali dengan bagaimana mereka belajar tentang wilayah-wilayah negara-negara, lalu bikin globenya dari kardus lalu dari kardus. Jadi proyek ini tidak dijalankan instan, jadi bertahap terus berkesinambungan. Bisa sebenarnya proyek program atau proyek lainnya bisa dihubungkan dengan IPA, dihubungkan dengan olahraga, agama, dihubungkan pendidikan agama, dihubungkan dengan berbagai mata pelajaran yang lainnya. Sebenarnya bisa. Nanti kita sama-sama cari di PMM, barangkali Bapak Ibu bisa ingin melakukan proyek tersebut. Bisa hanya mungkin 1 semester, bisa hanya 3 bulan, bahkan ini mah gak proyeknya mudah, bisa 1 bulan bisa. Nanti di akhir semester atau di akhir tahun ajaran kita si proyek-proyek ini dijadikan hasil karya, gelar karya tersebut masuk pada P5 juga bisa. Ini bagi P5 itu bukan hanya tadi yang biasa kita dari jadi P5 itu dikaitkan dengan mata pelajaran ini, bisa gitu ya, dihubungkan seperti itu. Dan terkait kombol memang betul kita sudah ada di BMM, dan kalau kita mengeluarkan sertifikat itu sudah sah. Yang lain juga sudah banyak yang mengeluarkan kombol, tinggal mungkin ditetapkan untuk kegiatan kombolnya itu kita mau 1 bulan berapa kali, mau hari apa, dan disepakati oleh semuanya. Karena sudah disepakati mungkin kan nanti di jadwal, bukan di jadwal lagi ada ketetapannya, dibikin SK-nya setiap hari minggu pertama di bulan ini kita kombol gitu ya.
Nah, kita bisa lalu kita rancang nanti program-programnya untuk minggu ini, untuk pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan kita apa yang dibahasnya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak kan ingin semua guru itu bisa bikin video, bikin ini, karena tidak bisa bikin video karena bingung caranya. Ya di Kombel itulah kita sama-sama belajar bikin video dari Canva, bikin video, bikin poster dari Canva, bikin segala hal yang berkaitan bukan hanya dalam pelajaran tapi berkaitan dengan sekolah. Sehingga ketika banyak yang bisa, bayangkan kalau banyak yang bisa bikin video, banyak yang bisa bikin segala hal gitu dari Kombel tersebut, ya mungkin kita akan dimudahkan. Tinggal ditetapkan saja mungkin untuk Kombel itu kita mau hari apa, mau minggu keberapa, di bulan apa, di bulan tersebut minggu keberapa, di hari apa. Minggu ke-1 hari Senin contoh, bisa minimalnya dulu kan kita direncanakan sebulan 2 kali. Kalau kita sudah rajin di Kombel kita offline, saya kira untuk online juga bisa, karena beberapa memiliki potensi. Yang sudah online mungkin di kita Kombel SMA Cikijing sudah ada sering online. Di tingkat SD memang belum, tapi saya yakin kalau tingkat SD kita memulai juga, kita bisa. Ada beberapa yang sudah biasa jadi MC di IHT kan, itu sama dengan seminar, itu sama dengan Kombel IHT tersebut. Kalau IHT tersebut kan rutin bisa berhari-hari. Kalau itu kan hanya sebulan beberapa kali. Tinggal kita apakah narasumbernya dari kita atau narasumbernya dari luar, atau bisa kita selang-seling kita variasikan. Minggu ini dari sini, minggu depan dari luar. Kalau untuk program-program atau narasumbernya untuk materi-materi yang bisa, untuk guru-guru yang bisa, yang biasa, saya kira bisa dari guru-guru beberapa hal dari Bu Citra, Pak JJ bisa disampaikan gitu ke rekan-rekan. Kalau contoh bikin Canva, bikin membuat rancangan RPP, apalagi di sini ada yang sedang piloting, pengetahuan dari piloting PPG itu saya kira sudah terbaru, sudah sangat luar biasa. Bisa juga itu disampaikan dari PPG itu, karena itu sudah terbaru, itu materi-materi tentang design design, ada UBD, ada itu sudah bisa mungkin disampaikan juga bareng-bareng kita di Kombel, bareng-bareng dari piloting, dari GP, dari PPG. Materinya kita gabungkan, kita sampaikan kepada rekan yang lain, karena saya juga yakin rekan yang lain yang tidak ikut PPG ingin tahu seperti apa sih yang sekarang pembelajaran itu, supaya kita satu pemahaman. Itu saja. Barangkali yang lainnya barangkali ada masukan lagi atau masuk aksi nyata. Ini masuk aksi nyata. Hal seperti ini bisa dimasukkan ke PMM. Nanti ada berbagi praktik baik, nanti ada ini juga bisa dimasukkan ya, semacam aksi nyata praktik baik ya. Gitu. Iya Pak, seperti ini. Kalau ini masuknya berbagi praktik baik karena tidak ada modul dalam PMM-nya. Ini mah di luar modul PMM, tapi kalau di modul PMM seperti membuat RPP itu ada di PMM-nya, bisa masuk kepada PMM. Bisa dua itu, bisa ke PMM aksi nyata, bisa ke praktik baik. Di praktik baiknya kita di-upload lagi cara membuat RPP bisa, atau proyek yang lainnya itu berbagi praktik baik, atau bisa dimasukkan dalam P5. Dalam P5 saya membuat ini, kami membuat ini, waktu, bahan juga bisa disampaikan, dipresentasikan. Sebenarnya kita bisa dimasukkan ke PMM juga. Itu ya. Ada lagi? Ya kalau mungkin tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu kegiatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.